Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita bersama-sama berdoa dulu, memohon kepada Allah supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di pembelajaran 5 kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mengamati keragaman senjata tradisional. Yang kedua, mencari informasi tentang senjata tradisional. Senjata tradisional adalah bagian dari kebudayaan bangsa yang luhur. Kita sebagai generasi muda harus mensyukuri dan menjaga agar kebudayaan tradisional tersebut tidak punah. Pada zaman dahulu, masyarakat melakukan perburuan untuk mendapatkan hewan sebagai sumber makanan. Mereka menggunakan senjata untuk berburu, mempertahankan diri dari serangan musuh, dan berperang melawan musuh. Senjata tradisional yang dimiliki masing-masing daerah merupakan unsur budaya daerah. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing dari provinsi tersebut memiliki budaya dan adat yang berbeda-beda. Nah, salah satu bagian dari budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini yaitu mengenai bermacam-macam senjata tradisional khas. Bahkan, konon katanya, bermacam senjata tradisional yang akan kita bahas kali ini sempat menyaingi senjata api dari para penjajah zaman dulu loh. Berikut bermacam senjata tradisional khas Indonesia. Rencong dari Aceh. Rencong yang berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini adalah salah satu senjata tradisional yang memiliki bentuk hampir serupa dengan pisau, namun berukuran pendek. Selain memiliki sejarah yang kuat, rencong juga menjadi simbol maskulinitas bagi para pria Aceh di masa lalu. Pada masa penjajahan di masa lalu, pria Aceh menggunakan rencong sebagai senjata andalan mereka saat berperang. Namun, hingga saat ini, rencong masih banyak digunakan oleh masyarakat sebagai senjata bela diri. Senjata berikutnya adalah golok dari Betawi. Mulai dari zaman dulu hingga saat ini, fungsi golok tampaknya tidak pernah berubah, yaitu sebagai salah satu senjata untuk bela diri. Bagi orang Betawi asli, memiliki atau menyimpan golok di rumahnya seperti sebuah keharusan. Begitu pula setiap bepergian. Senjata tersebut selalu dibawa atau diselipkan di pinggang untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Senjata berikutnya adalah keris dari Jawa. Keris memiliki panjang yang hampir menyerupai pisau dengan bentuk yang unik. Menurut masyarakat Jawa, keris adalah sebuah bentuk kebanggaan yang mana biasanya diletakkan di pinggang sebelah kiri sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Celurit dari Madura. Celurit dapat pula disebut sebagai sabit karena bentuknya yang menyerupai bulan sabit. Pada umumnya,
Senjata satu ini digunakan untuk memotong rumput sekaligus sebagai alat bela diri. Namun, sangat disayangkan bahwa saat ini celurit justru seringkali disalahgunakan oleh anak muda atau sebagian oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal. Berikutnya adalah badik dari Sulawesi. Bentuk badik hampir sama dengan senjata tradisional Aceh, yaitu rencong. Senjata satu ini merupakan senjata andalan masyarakat Bugis Makassar, khususnya pada zaman penjajahan dahulu. Di masa lalu, badik digunakan sebagai alat peperangan oleh masyarakat Sulawesi, yang mana seringkali diselipkan di samping pinggang untuk alat pertahanan diri. Bahkan, badik tidak hanya dibawa oleh orang tua, anak muda pun juga seringkali membawanya untuk mengantisipasi apabila suatu saat dibutuhkan untuk melindungi diri. Parang Salawaku, Maluku. Parang Salawaku merupakan senjata tradisional yang digunakan oleh masyarakat Maluku untuk menjadi senjata perlawanan dan pertahanan diri dalam menghadapi para penjajah pada zaman dahulu. Memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan parang pada umumnya, yaitu ukuran pisau yang lebih lebar serta panjang yang tidak melebihi pedang. Parang Salawaku ini juga menjadi simbol kemerdekaan rakyat. Belati dari Papua. Belati dari Papua ini berbeda dengan belati pada umumnya, karena terbuat dari tulang kaki burung kasuari yang juga merupakan salah satu hewan endemik di Papua. Tulang burung kasuari digunakan karena cenderung mudah dibentuk dan ditajamkan, namun tetap memiliki struktur yang kuat. Selain terbuat dari tulang kaki burung kasuari, senjata tradisional satu ini juga bisa terbuat dari bambu yang ujungnya dibentuk, meruncing, dan bagian gagang yang dihiasi dengan bulu dari burung kasuari itu sendiri. Senjata tradisional satu ini merupakan alat pelengkap dari panah dan busur yang menjadi senjata utama bagi masyarakat Papua, khususnya untuk membantu perburuan di hutan. Pedang Jenawi dari Riau. Pada zaman dahulu, senjata satu ini digunakan sebagai alat untuk melindungi diri dari berbagai ancaman, seperti serangan hewan buas ataupun antisipasi apabila terjadi peperangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pedang Jenawi justru bertransformasi sebagai kelengkapan pakaian adat. Panjang pedang bisa mencapai 1 meter dengan ujung dan pegangannya yang memiliki tonjolan kecil. Tidak sembarang orang bisa memiliki senjata satu ini, karena orang yang menggunakan pedang Jenawi biasanya merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan, dihormati, memiliki kecerdasan, menjadi panutan bagi masyarakat, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sudah tahu kan macam-macam senjata tradisional yang ada di Indonesia? Sekarang, tugas kalian adalah menuliskan informasi tentang senjata tradisional yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencari informasi dari internet atau buku tentang senjata tradisional. Tuliskan informasi yang kalian peroleh tersebut ke dalam tabel di halaman 91 buku paket tema 1. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.